Kelompok Ansarullah Houthi dari Yaman tak gentar melakukan pembalasan ke Israel buntut serangan di Bandara Sana'a yang menghancurkan pesawat rombongan jemaah haji. Houthi berjanji akan menargetkan pesawat milik El Al dan maskapai penerbangan sipil Israel lainnya. Kemarahan Houthi memuncak lantaran tindakan yang dilakukan Israel dengan menargetkan Yaman tak kunjung usai. Sebagai balasannya, Houthi Yaman bersiap melakukan serangan dengan cara berbeda, termasuk dalam hal kuantitas dan substansi operasi. Meski demikian, Houthi tak menjelaskan detail terkait senjata yang akan digunakan untuk meluncurkan serangan ke target Israel. Adapun Kepala Dewan Politik tertinggi Houthi, yakni Mahdi Al-Masad, menyatakan serangan tersebut akan dihadapi Houthi hingga rezim Zionis menghentikan serangannya dan mencabut blokade di Gaza. Sebelumnya, Israel menghancurkan satu-satunya pesawat komersial yang dijadwalkan mengangkut jemaah haji menuju Tanah Suci, pasca 3 pesawat lainnya hancur dalam serangan terakhir. Lantas serangan ini turut membuat keberangkatan puluhan jemaah haji asal Yaman pada 2025 dibatalkan. Beruntungnya tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun pesawat komersial Yemeria Airways dan landasan pacu Bandara Sana'a mengalami kerusakan yang cukup parah. Dilaporkan 27 warga Palestina tewas ditembak pasukan pertahanan Israel atau IDF saat mengantre bantuan pangan di Rafah pada Senin 2 Juni. Menurut juru bicara Badan Pertahanan Sipil Palestina, yakni Mahmoud Basal, banyak korban meninggal akibat tembakan dari tank, helikopter, dan drone IDF. Dilaporkan sekira 90 orang juga terluka imbas aksi biadab Israel tersebut. Mahmoud Basal mengatakan insiden itu terjadi beberapa ratus meter sebelum banyak warga mencapai Bundaran Al-Alam, yakni sekitar 1 kilometer dari pusat Gaza Humanitarian Foundation atau GHF, tempat mereka menerima bantuan. Banyak masyarakat yang sengaja datang ke lokasi tersebut lebih awal. Mereka berharap memiliki kesempatan untuk mengamankan antrean depan sehingga berpeluang besar untuk menerima paket bantuan makanan. Namun sayangnya mereka harus menghadapi serangan brutal Israel hingga akhirnya meninggal. Terkait serangan tersebut, pemerintah Israel justru membantah melakukan penembakan. IDF justru menuding Hamas dalam insiden tersebut. Dalam upaya meyakinkan publik, IDF merilis rekaman video yang diklaim menunjukkan individu bersenjata menembaki warga sipil dari jarak dekat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memaksa Rumah Sakit Indonesia yang berada di Beit Lahia, Gaza Utara dikosongkan pada Senin 2 Juni. Bahkan IDF juga mengevakuasi secara paksa tenaga medis dan relawan lokal Medical Emergency Rescue Committee atau MIRC yang berada di dalam Rumah Sakit Indonesia. Hal itu turut dibenarkan Lembaga Sosial Kemanusiaan MIRC pada Selasa 3 Juni. Lembaga tersebut melaporkan sebelum melakukan evakuasi secara paksa, pasukan Israel menghancurkan area sekitar rumah sakit tersebut. Bahkan sejumlah fasilitas vital Rumah Sakit Indonesia di Gaza juga hancur akibat serangan. Terkini MIRC kehilangan akses utama untuk mendapatkan informasi soal perkembangan kondisi terkini di Gaza, termasuk RS Indonesia. MIRC berharap semua staf rumah sakit dan relawan lokal dalam kondisi aman menghadapi aksi Israel ini. Diketahui sebelum evakuasi secara paksa ini, para staf medis dan relawan lokal MIRC tetap bertahan meski IDF meningkatkan serangannya sejak 18 Mei lalu. Namun peningkatan serangan itu turut memicu kehancuran RS Indonesia di Gaza, sehingga rumah sakit tersebut terpaksa ditutup karena mengalami kerusakan struktural dan melemahkan layanan kesehatan.
MIRC mengatakan serangan Israel tak hanya menyasar RS Indonesia, namun juga Wisma Jos Rizal yang berlokasi di Beit Lahia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.